Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan membesarkan Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan kepadanya dan berusaha meninggalkan dari seluruh yang ia larang. Dan di pertemuan kali ini kita mengambil sedikit dari faedah dari kisah Zulkarnain, yang dimana kita telah mempelajari semalam bahwa Zulkarnain Allah berikan kekuatan kepadanya dan dia menjadi seorang raja, akan tetapi kerajaannya tidak memiliki tempat khusus yang dia duduk dengan nyaman di kerajaan tersebut. Akan tetapi kerajaan Zulkarnain itu terus berkeliling di seluruh penjuru dunia, dari timur dan baratnya. Disebabkan Zulkarnain alaihi salam itu adalah seorang yang membawa pasukan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memberikan keamanan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Karena Zulkarnain adalah orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla segala sesuatu yang ia mampu mengetahuinya. Segala bahasa dia mampu. Segala dia, misalnya ada suatu kampung yang kampung tersebut susah perairannya, dia bantu perairannya. Ada kampung tersebut tidak tahu pakai baju, tidak tahu bikin rumah, maka dia bikinkan rumah, dia bikinkan pakaian. Sebagaimana kisah yang di dekatnya dari kisah Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang dilakukan oleh Zulkarnain. Inti pelajaran dari kita Zulkarnain adalah dia melakukan ketaatan di bumi manapun dia berada, di langit manapun ia berteduh, dan dia terus berusaha memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah setelah Zulkarnain, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini diceritakan di dalam Al-Quran di satu tempat saja, yaitu di dalam surah Al-Buruj, yang tepatnya di juz 30, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Sungguh telah qutila ashabul ukhdud. Qutila ini kata para ulama tafsir, lu'ina, dilaknat ashabul ukhdud, yaitu sahabat-sahabat Ukhdud. Siapa mereka? Yang pertama kita akan pelajari secara bahasa supaya memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu Ukhdud dan siapa yang terlaknat. Yang pertama, ashab itu jamak dari kata sahib, yaitu pemilik. Boleh juga yaitu sahabat. Ukhdud itu adalah ahqar. Ahqar adalah lubang. Jadi sahabat orang-orang artinya. Ukhdud lubang-lubang, yang artinya ada seseorang kelompok yang membuat lubang yang sangat besar. Kalau kita istilahkan parit. Ini lubang ini dia buat untuk apa? Untuk dia membakar kaum muslimin. Dialah adalah seorang raja, yang dimana seorang raja inti dari masalahnya, kenapa dia bakar kaum muslimin? Karena dia kaum muslimin tidak ingin kembali kepada agama raja ini. Ada yang mengatakan raja ini dia beragama ahli kitab, namun ahli kitab dari kalangan Yahudi yang menyimpang. Ada yang mengatakan bahwa raja ini dia dari kalangan ahli kitab, tapi sudah tercampur darinya dari agama-agama Majusi. Sebagaimana dari riwayat Umar bin Khattab dan riwayat dari Ali bin Abi Thalib di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah Ashabul Ukhdud ini diceritakan pula di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ini adalah kitab rujukan setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian Bukhari, kemudian Muslim. Ini kitab rujukan dari ilmu hadis. Kemudian
ada apa yang terjadi? Kisahnya begini. Awal dari kisahnya, pada suatu hari ada seorang raja yang menguasai dunia. Raja ini diantaranya raja yang mengaku sebagai Tuhan. Raja yang mengaku sebagai Tuhan, sebagaimana kisah Namrud. Tapi raja ini dia bisa melakukan, dia mengetahui sesuatu disebabkan ada pembantu dari kerajaannya, seorang penyihir. Seorang penyihir ini mampu menghidupkan, mampu menjadikan melihat orang yang buta, mampu memperjalankan orang yang lumpuh, saking hebatnya penyihir ini. Namun kita tidak berbicara tentang penyihir ini, walaupun akibat karena hebatnya penyihir ini, karena dia pernah mengencingi Alkitab, karena dia pernah mencela Nabi Muhammad, Nabi para Nabi. Intinya mengolok-olokkan seluruh yang disucikan oleh Allah, sehingga jin membantunya agar dia menjadi hebat. Karena kalau mau hebat sangat mudah. Lakukan kesyirikan, lakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka jin akan membantu kita di atas kesesatan dan semakin terhindar dari jalan. Kemudian raja ini, penyihir ini sudah mulai tua umurnya. Akhirnya dia mengatakan bahwa saya, wahai raja, umurku sudah mulai tua dan kematian semakin dekat kepadaku. Maka berikan kepada saya seorang anak, yang dimana anak tersebut akan saya ajari, yang akan mewarisi ilmu yang saya warisi, yang akan menguatkan kerajaan. Maka raja mencari anak di sekitar kampung tersebut, anak yang paling cerdas dari kampung tersebut, agar dia diajari sihir yang memberikan kekuatan pada raja. Akhirnya anak tersebut gulam. Gulam itu umurnya belum balik, kurang lebih 9 tahun sampai 12 tahun kalau kita dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau dalam mazhab jumhur mulai dari 9 tahun sampai kurang lebih 15 tahun. Akhirnya anak ini belajar. Tapi ketika anak ini belajar, pergi ke rumah penyihir ini, dia biasanya singgah di rumah seorang rahib. Rahib itu istilah dari seorang alim dari kalangan Yahudi. Sebagaimana Naufal yang pernah ditemui Khadijah radhiyallahu anha bersama Nabi, dia pernah ketemu dengan seorang rahib, yang dimana rahib tersebut masih beriman kepada kitab Yahudi, yaitu kitab Taurat yang asli. Ini seorang anak ini di setiap pergi ke rumah seorang penyihir, dia singgah di rumah seorang rahib, yaitu yang mengajari akidah yang benar, keyakinan yang benar, pengetahuan tentang Allah yang benar. Akhirnya pada suatu hari ketika anak ini ingin pergi ke rumah seorang rahib, ada dabbah yang menghalangi perjalanannya. Dabbah ini terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan di jalan tersebut ada yang menghalangi singa yang besar, sehingga dia tidak bisa lewat. Manusia pun terganggu padanya. Ada yang mengatakan dabbah adalah seekor ular yang besar yang memalan jalan. Tapi semuanya masuk, karena kata dabbah di dalam Al-Quran itu diletakkan seluruh hewan yang melata atau manusia pun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Masuk di dalamnya manusia, hewan-hewan dan selainnya. Intinya anak ini terhalang untuk pergi ke rumah seorang rahib. Maka anak ini mendekati dabbah tersebut dan berdoa karena anak ini sudah diajarkan agama tauhid. Akhirnya anak tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, dia lempari dengan batu yang sangat kecil. Akan tetapi karena keyakinan kepada Allah, keyakinan yang sudah terpancar di dalam hati, yang dibenarkan dengan muraqabatullah, akhirnya dia berdoa, ya Allah, tunjukkan saya mana kebenaran. Jikalau memang rahib ini yang benar, rahib ini yang berada di atas petunjuk jalanmu, maka jadikan apa yang menghalangiku ini terhindar. Ahlaka itu bisa menjadi terhindar, bisa menjadi binasa sehingga saya bisa lewat.
Akhirnya dia lempari dabba tersebut, dan akhirnya dabba tersebut bisa terhindar dari gangguan sehingga anak tersebut bisa jalan. Intinya di pertemuan kali ini yang kita bisa pelajari dari kisah yang singkat, bahwa ada pernah suatu raja yang dimana penyihirnya sudah mau meninggal. Kemudian penyihirnya ini meminta ada seorang anak yang dia ajari. Akhirnya diberikan seorang anak. Anak ini belajar menjadi seorang penyihir. Namun di kata lain, anak ini ternyata menjadi seorang muslim, yang dimana dia adalah termasuk wali dari wali-wali Allah Azza wa Jal, yang insyaAllah akan kita pelajari, yang dimana karena waktu yang membatasi kita, intinya seorang anak ini belajar di dua orang. Yang pertama di seorang penyihir, yang kedua di seorang rahib. Dan pernah anak ini suatu hari dia terhalangi untuk pergi ke rumah seorang rahib. Akhirnya disebabkan adanya binatang yang besar, akhirnya binatang itu dia lempari atas nama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia bisa lewat dan belajar kepada seorang rahib ini. Dan di seorang rahiblah anak ini mengenal Allah dan Azza wa Jalla dan mengetahui petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana kisah anak ini. Dari anak inilah asal usul ketika dia beriman, gurunya beriman, nanti suatu kampung beriman. Ketika semuanya beriman, disinilah akan dibuat ukhdud, dibuat parit, dan dimasukkan ke dalam api tersebut bagi siapa yang beriman kepada anak ini, Tuhannya anak ini, dan akan diazab, dibunuh bagi siapa yang tidak beriman kepada raja, yaitu dengan dilemparkan di dalam api tersebut. Karena waktu yang membatasi kita, insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.